Nah, untuk Anda yang penasaran, ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung melalui sambungan Skype praktisi kesehatan Dr. Reisa Broto Asmoro. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Reisa, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, sudah siap ya dokter untuk menjawab pertanyaan dari warganet ini? Siap, insya Oke, Allah. kita buka pertanyaan yang pertama. Ini ada dari mana pertanyaannya? Kita coba lihat di sini. Oke, pertanyaannya dari @twinsmami3. Dokter, apakah sakit tenggorokan menandakan bahwa kita itu terjangkit COVID-19? Oh, oke. Berarti saya jawab dulu dari gejala COVID-19 itu dulu kali ya. Mhm. Karena diketahui tergantung dari tingkat keparahan penyakit yang muncul. Jadi pada beberapa orang bahkan ada yang tidak memiliki gejala. Nah, gejala orang kan berbeda-beda tergantung dari tingkat keringanan atau beratnya penyakitnya. Ada yang demam, ada yang menderita batuk, ada yang menderita nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, Mhm. hilangnya nafsu makan, bahkan nyeri tenggorokan. Hmm. Nah, pada kasus yang lebih berat bisa ditemukan juga demam tinggi, kemudian sesak nafas, yang mengarah pada pneumonia dan batuk berat gitu. Hmm. Terus, baru-baru ini ada lagi gejala lainnya yang ditemukan, yakni adanya gangguan pada sistem saraf, sistem pencernaan, atau gangguan pada mata dan kulit, yang Hmm. bisa disertai dengan keluhan pada pernafasan atau tidak. Jadi Hmm. bisa macam-macam. Nah, menjawab dari pertanyaan tadi, kesimpulannya adalah, belum tentu. Hmm. Karena bisa aja seseorang penderita COVID-19 itu memiliki keluhan sakit tenggorokan. Mhm. Tetapi apakah kemudian semua orang dengan keluhan sakit tenggorokan itu memiliki penyakit COVID-19? Nah, itu belum tentu karena banyak sekali diagnosis banding Mhm. yang memiliki keluhan yang sama gitu loh. Jadi tentunya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sampai saat ini gold standar pemeriksaan untuk memastikan COVID-19 adalah menggunakan swab PCR test gitu. Jadi Hmm. hasilnya baru bisa mengkonfirmasi apakah seseorang itu mengidap COVID-19 atau tidak. Oke, berarti harus dicek dulu ya dokter ya. Oke, kita ke Yes. pertanyaan selanjutnya. Ini Mhm. ada dari @Joko Kristiawan 2. COVID-19 ini bisa menempel pada benda nggak sih dok? Kalau memang bisa, benda apa saja yang mudah ditempati virus ini? Terus virus itu bertahan berapa lama ketika menempel pada benda? Terima kasih dokter. Gimana tuh dok? Oke. Ini memang, kalau kita ngomongin soal virus SARS-CoV-2 ini, Mhm. penyebab dari COVID-19, ini penelitiannya kan masih sangat minimal dan terus berjalan ya. Hmm. Karena penyakit ini kan terbilang masih sangat baru ya. Ya. Jadi sampai saat ini, saat saya berbicara saat ini memang belum ada, official statement yang dikeluarkan oleh WHO Mhm. mengenai virus jenis terbaru ini gitu. Meskipun ada banyak studi terbaru dari berbagai pusat penelitian lain yang mengatakan sudah ada nih penelitiannya tentang berapa lama dia bertahan. Nah, Hmm. tapi karena belum resmi, jadi saya belum bisa mengutip dari sumber-sumber tersebut. Hmm. Kita melihat aja dari virus corona yang sebelumnya. Jadi jenis lain yang kita tahu ada dulu corona jenis SARS atau MERS Mhm. gitu ya, karena virus-virus tersebut sudah ada penelitiannya dan sudah officially keluar dan memang bisa bertahan di beberapa permukaan benda selama beberapa waktu. Yang Hmm. tentunya dipengaruhi oleh pertama ada temperatur, ada kelembaban, Mhm. ada tipe jenis permukaan benda. Nah, Hmm. misalnya pada suhu ruangan dengan kelembapan sedang gitu ya. Nah, Mhm. virus itu tuh bisa bertahan di atas benda misalnya plastik selama 5 hari, di atas kayu selama 4 hari, di atas stainless steel 2 hari, Hmm. di karet itu sekitar 4 sampai 5 hari, di kertas itu bahkan sampai 4 sampai 5 hari juga, dan kaca sekitar 4 hari gitu. Itulah makanya penting banget untuk kita semua untuk menjaga kebersihan tangan dan lingkungan sekitar kita dan gunakanlah antiseptik dan juga cairan disinfektan yang sudah disarankan oleh WHO. Karena memang penelitian ini masih terus dilakukan, makanya yang bisa kita lakukan ya menjaga Yes, kebersihan sendiri, begitu ya dokter ya? benar, iya. Oke, baik. Nah dokter, ini kita ke pertanyaan terakhir. Ini sekaligus mewakili pertanyaan saya juga ini, karena banyak sekali informasi yang beredar begitu. Ini pertanyaan dari @Akhtar Mirza. Dokter, benarkah Oke. akan ada gelombang kedua nih, seperti halnya flu Spanyol?
Waduh, tentunya kita semua nggak ada yang berharap ya Mhm. akan kejadian gelombang kedua seperti demikian. Tapi kita harus belajar dan berkaca memang dari pengalaman flu Spanyol 100 tahun yang lalu tersebut gitu. Kalau kita baca-baca catatan sejarah, kita bisa lihat bahwa dampak fatal gelombang kedua dari flu Spanyol itu kan memang karena adanya kelalaian dulu ya dari pemerintahan Hindia Mhm. Belanda ya, Mhm. dan kemudian tidak cukupnya intervensi yang serius dari pemerintah, terutama pasca pandemi gelombang pertama itu terjadi pelonggaran yang luar biasa, masyarakat langsung membuka kegiatan, aktivitas seperti biasa gitu ya, dan akhirnya ini menyebabkan tingkat mortalitasnya atau fatality-nya malah justru lebih meningkat dari gelombang pertama. Mmm. Jadi waktu itu dicatatkan bahwa korban jiwanya malah jadi lebih banyak dibandingkan gelombang pertamanya. Mmm. Nah, terus kalau kita ngelihat waktu kasus SARS ya tahun 2003 yang lalu, itu memang sebenarnya terjadinya tidak hanya satu gelombang, tapi ada gelombang keduanya juga. Nah, tentu kalau kita melihat kondisi saat ini, Indonesia ini kan masih dalam tahap gelombang pertama. Mhm. Jadi kita sebenarnya lihat dulu nih masa puncaknya pun masih terjadi yang sesuai dengan banyak perkiraan di awal Mei ini, walaupun itu juga banyak pergeseran karena datanya harus tetap divalidasi dan terus diupdate gitu ya. Ya. Tapi ya udah, belajar dari situ, seperti negara Cina dan juga Korea Selatan itu kan kita tahu kasusnya udah menurun Mhm. dan ini mereka sudah melewati nih, berhasil melewati gelombang pertama. Nah kita, mereka nih sekarang dalam posisi munculnya potensi gelombang kedua nantinya. Nah untuk itu Mmm. kita Indonesia ini sekarang fokus dulu nih untuk melandaikan si kurvanya ya Mhm. yang ada saat ini, karena mudah-mudahan dengan meningkatnya cakupan tes gitu ya, kemudian deteksi dan tracing gitu dari para penderita COVID-19, kita bisa menjaga supaya gelombang pertama ini cepat reda gitu. Mmm. Dan untuk mengantisipasi kita tidak boleh mengabaikan adanya potensi gelombang kedua juga di negara ini gitu, Mmm. karena kita tahu penyakit ini kan baru, di mana Ya. sebagian besar dari populasi ini memang tidak memiliki imunitas terhadap penyakit ini, gitu loh. Makanya antisipasi itu harus disertai dengan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan sampai seterusnya. Jadi kalau saran saya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu harus menjadi the new normal life meskipun nanti kita sudah berhasil melewati gelombang pandemi pertama ini, gitu, supaya tidak muncul Mmm. gelombang kedua dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih sekali Dr. Raisa Brotoasmoro sudah bergabung bersama kami hari ini di segmen Dokter Menjawab. Sehat selalu dokter. Terima kasih.